Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.28 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Kamis tanggal 11 September guys. Dan malam ini itu ada news CPI guys di sekitaran jam 19.30. Jadi kurang bentar lagi news bakalan rilis guys. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya rilis, di sini kita coba mapping dulu guys karena di sini belum saya mapping. Di sini kalau kita analisa guys, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan market di sini tuh turun ke bawah guys, turun drop ke bawah, mencoba meretest area support di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya di sini tuh mantul guys, mantul ke atas, dan setelah itu di sesi Eropa pergerakan marketnya itu turun lagi ke bawah guys dan mampu nge-break area support di sini guys. Dan di sini tuh newsnya sudah rilis guys, makanya pergerakan marketnya sudah mulai agresif. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1 guys. Pertama kita coba tandai area SBR di sini. Di sini ada area SBR atau area support become resistant guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya sini guys. Dan kita coba tandai untuk area resisten atasnya lagi. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya guys. Di sini kita coba tandai area RBS di sini atau area resisten become support guys. Dan kita coba tandai area support bawahnya sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai untuk area open market dan area base-nya guys. Di sini kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya. Untuk resisten terdekatnya kita bisa tandai di candle hijau ini. Terus di sini kita coba tandai area resisten atasnya lagi guys. Kita coba tandai area resisten atasnya lagi di candle merah ini. Dan kita tandai area resisten atasnya lagi guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan seperti biasa untuk trading plan kita malam ini guys, seperti biasa di sini kita tunggu newsnya selesai dulu guys. Minimal kita tunggu 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Untuk setupnya di sini kita bisa menggunakan setup OMUS.
atau setup open market US, atau nanti kita juga bisa ambil setup bouncing guys, tergantung nanti kondisi newsnya itu kayak gimana guys. Di sini untuk setup omusnya guys, sumpama di sini pergerakan marketnya mampu, pergerakan newsnya ini benar-benar mampu ngebreak area resisten di sini guys. Di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan sumpama di sini pergerakan newsnya mampu ngebreak area resisten di sini ya, kita bisa ambil setup break, pullback, entry di sini. Atau sumpama pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten atasnya, kita bisa ambil setup break, pullback, entry di atasnya lagi guys. Jadi nanti kita tinggal tunggu newsnya guys. Dan sumpama di sini pergerakan newsnya nanti mampu ngebreak area support bawahnya guys. Di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Yang penting di sini kita tunggu newsnya selesai dulu guys. Minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup. Terus nanti kita juga bisa ambil setup bouncing ketika pergerakan newsnya nanti, seumpama pergerakan newsnya nanti naik ke atas dan pergerakan newsnya gak mampu ngebreak area resisten di sini guys. Kita bisa ambil setup bouncing di area sini atau kita bisa ambil setup sell. Seumpama pergerakan newsnya nanti naik ke atas dan pergerakan newsnya gak mampu ngebreak area resisten atasnya sini, kita juga bisa ambil setup bouncing guys di area sini, atau kita bisa ambil setup sell guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali untuk setup omus dan setup bouncingnya. Dan nanti kita juga bisa ambil setup omus nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Jadi nanti kita lihat struktur marketnya guys. Yang penting di sini tuh kita tunggu newsnya selesai dulu guys. Minimal satu candle M15 sudah jadi baru kita cari setup guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys. Apakah di sini kita bisa ambil setup omus atau setup open market US, atau nanti kita bisa ambil setup bouncing guys. Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya seperti biasa. Untuk SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell guys? Di sini kalau kita perhatikan tadi kan ada news di sekitaran jam 19.30 dan newsnya itu cukup high guys, yaitu news CPI. Dan news CPI kalau kita perhatikan di time frame M15 guys, pergerakan news tadi tuh naik ke atas guys. Pergerakan newsnya itu naik ke atas dan ketika pergerakan newsnya sampai ke area sini guys, ke area resisten atau area base di sini guys, pergerakan newsnya itu gak mampu ngebreak area resisten di sini guys. Sempat pergerakan newsnya itu sempat naik ke atas tapi cuman sumbunya aja guys. Terus setelah itu pergerakan newsnya itu ketarik lagi ke bawah. Dan ketika candle M15 ini kebentuk dan di sini candle M15 ini gak mampu ngebreak area base atau area resisten di sini guys, saya coba ambil setup sell guys atau ambil setup bouncing guys. Di sini saya entry menggunakan setup bouncing dan di sini kalau kita perhatikan di time frame M5 guys. Oke, entry kita sudah kena TP. Di time frame M5 guys, kalau kita perhatikan pergerakan newsnya guys ketika naik ke atas dan setelah itu ada konfirmasi candle merah ini guys, candle doji merah ini.
Ini di sini kan menandakan bahwa pergerakan market di sini kan nggak mampu nge-break area resisten atau area base di sini. Terus setelah itu ada konfirmasi lagi di candle merah ini guys. Dan ketika newsnya selesai, saya coba ambil setup sell guys. Karena di sini sudah jelas pergerakan market di sini tuh nggak mampu nge-break area resisten di sini guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan setelah saya coba entry sell di area sini guys, alhamdulillahnya pergerakan market di sini langsung turun ke bawah guys dan langsung mengenai take profit saya guys. Ini kita trading sangat cepat sekali, kita floating gak nyampe 10 menit, tapi kita langsung kena TP guys. Dan alhamdulillahnya di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6 juta guys. 6 juta dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 987.000, kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 975.000 guys. Di sini kita trading sangat cepat sekali guys dan alhamdulillahnya kita langsung kena TP guys. Jadi biasanya kalau saya trading guys, ketika ada news hike atau news besar seperti CPI, NFP atau FOMC guys, biasanya tuh saya lebih milih menggunakan setup bouncing daripada setup OMUS guys. Karena ketika ada news hike atau news besar guys, pergerakan newsnya itu biasanya itu langsung terbang atau langsung junam ke bawah guys, atau langsung terjun ke bawah. Dan ketika kita menggunakan setup OMUS, otomatis kan kita bakalan ketinggalan guys. Jadi kita gak bisa dapat setup OMUS ketika ada news hike guys. Makanya ketika ada news hike, saya lebih milih menggunakan setup bouncing guys. Dan saya akan cari area base atau area SNR di time frame H1 atau area base di time frame M15. Dan ketika newsnya sudah selesai di candle M15 sudah jadi, saya bakalan ambil setup bouncing guys. Ketika pergerakan marketnya itu atau pergerakan newsnya itu berhenti di area base atau di area SNR di time frame H1 guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.100.000 guys. Alhamdulillah di sini kita trading sangat cepat sekali guys. Kita trading nggak nyampe setengah jam tapi kita sudah bisa profit di sekitaran 1 jutaan guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.